Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait implementasi digitalisasi keuangan pada perusahaan Bank Mega. Di kelompok 9 ini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Delia Nurhayati, Ismarlina Yusuf, Adi Nugroho, Tasya Estetika, dan Syesha Agil. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil dari Bank Mega ini sendiri. Jadi, Bank Mega adalah perusahaan Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Bank ini berbasis di Jakarta dan merupakan bagian dari CT Corp didirikan pada tanggal 15 April 1969. Direktur utamanya saat ini adalah Kostaman Toib. Bank Mega turut serta dalam Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT untuk mendukung program Less Cash Society. Selain itu, Bank Mega dituduh sebagai salah satu bank gateway oleh pemerintah untuk menerima dan mengelola dana repatriasi para wajib pajak pada program tax amnesty dan juga ikut serta dalam penyelenggaraan QRIS. Selanjutnya, yaitu ada financing. Perusahaan Bank Mega memperoleh dana untuk membiayai operasional ini dan pertumbuhannya melalui beberapa sumber utama, yaitu yang pertama yaitu simpanan bisnis, lalu selanjutnya ada pinjaman bisnis, yang ketiga ada pinjaman dana, yang keempat ada pembiayaan khusus, yang kelima ada pasar modal, yang keenam ada treasury, yang ketujuh ada layanan internasional, lalu yang terakhir ada layanan bisnis. Selanjutnya ada layanan di Bank Mega, ada M-Smile. Yang pertama ada M-Smile, kedua ada Mega Internet, ketiga Mega ATM, yang keempat ada Mega Cash, yang keenam ada Mega Pas, dan yang terakhir ada M-Money. Lalu selanjutnya ada jenis fintech yang digunakan pada Bank Mega. Yang pertama ada Payments Clearing and Settlement. E-money adalah uang elektronik yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran barang atau jasa di merchant. Dan yang kedua ada Deposits, Lending, and Capital Raising. Mega Cash Line merupakan pinjaman dana tunai dalam bentuk kartu yang dapat dicairkan kapan saja, di mana saja, tanpa menggunakan jaminan. Dalam bentuk standby loan yang diberikan kepada nasabah dengan sistem pembayaran secara revolving maupun installment dan tidak dapat digunakan untuk transaksi retail di merchant. Lalu selanjutnya di sini ada dividen polisi dari Bank Mega atau kebijakan dividen. Bank Mega memiliki kebijakan dividen yang jelas dan terstruktur, yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembagian laba kepada pemegang saham dan kebutuhan untuk mendanai pertumbuhan dan pengembangan bank. Berikut adalah poin-poin penting dari kebijakan dividen Bank Mega. Yang pertama di sini ada besaran dividen, yaitu dividen tunai minimum. Bank Mega berkomitmen untuk membagikan dividen tunai minimal sebesar 20% dari laba bersih tahun buku yang di RUPS-kan. Lalu ada fleksibilitas. Jadi rapat umum pemegang saham atau RUPS dapat memutuskan untuk membagikan dividen tunai lebih besar dari 20% dari laba bersih, tergantung pada kondisi keuangan dan prospek bisnis bank. Lalu selanjutnya ada pembayaran dividen. Di sini pembayaran tepat waktu. Jadi Bank Mega berkomitmen untuk membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 hari kalender setelah diumumkan atau dipublikasikannya ringkasan risalah RUPS.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang dipertimbangkan. Pertama, laba bersih. Laba bersih tahun buku merupakan faktor utama yang menentukan besaran dividen yang akan dibagikan. Kedua, kebutuhan modal, yang dimana Bank Mega juga mempertimbangkan kebutuhan modal untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnisnya dalam menentukan besaran dividen. Ketiga, kondisi ekonomi. Bank Mega mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan mikro saat menentukan besaran dividen. Yang terakhir, kebijakan pemerintah. Bank Mega juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembagian dividen. Selanjutnya ada langkah kedua proteksi, di mana langkah selanjutnya adalah alokasi dana untuk perlindungan. Dana perlindungan tersebut diperoleh dari 20% tabungan yang kita sisihkan setiap bulannya. Jika dana tabungan sudah mencapai 6 kali gaji, kita bisa masuk ke langkah selanjutnya. Selanjutnya, ada macam-macam proteksi. Dana proteksi atau perlindungan terdiri dari yang pertama, dana asuransi, daftar asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Yang kedua, ada dana darurat. Dana darurat yang harus tersedia agar aman minimal 3 kali lipat penghasilan kita setiap bulannya. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu investasi. Setelah langkah kedua terpenuhi, kita bisa melanjutkan ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah mengalokasikan dana untuk investasi. Untuk penghasilan yang tidak begitu besar, kita bisa memilih investasi sebagai berikut. Yang menghasilkan pendapatan, dan yang kedua berinvestasilah pada instrumen keuangan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.